Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wagina SPDI, guru di SDN 39 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surah Atin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita akan mulai dengan doa. Dan doa untuk pagi hari ini akan dipimpin oleh Ishak. Silahkan Nak Ishak. Ya Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Bu Guru. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjutkan, salam PPK. Salam luar biasa. Hebat. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Sekarang kita akan membaca Quran Surah An-Nas. Nah, sekarang Ibu Guru akan tunjuk Indriati. Ayo Indriati, pimpin membaca Quran Surah An-Nas dan yang lainnya mengikuti. Lahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ibadin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Pintar sekali ya anak. Nah, Ya, Bu. sekarang anak-anakku untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini Ibu Guru meminta kesediaannya Waude Saryati untuk memimpin ya. Ayo nak silakan. Ya Bu, Garuda Pancasila, Aku
Pancasila Dasar bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Sudah, Bu. ya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba dengar baik-baik namanya. Samsul Bahri, Hadir Bu Guru. Hadijah, Hadir, Bu. Haryati, Hadir, Bu. Firda, Firda. Hadir. Nah, ya. Nah, baiklah anak-anakku. Sekarang Ibu Guru akan bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Surat An-Nas, Bu. Surah An-Nas itu yang habis baca tadi. Oh Pelajaran iya, kita Ibu, minggu surat lalu An-Nas. tentang Ibu Guru sudah memberi tugas menghafal surah Atin. Oh iya, Bu. Surat Atin. Sudah hafal surah Atinnya? Lupa Bu Guru, lupa. Hafal, Bu. Mana ini Samsul? Lupa Bu Guru. Dikasih tugas menghafal, tidak dihafal. Hafal, Ya, Bu. jadi, nah baiklah di sini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama yaitu melalui media pembelajaran PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menganalisis makna Quran Surah Atin dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui metode Make a Match dapat peserta didik dapat menentukan pasangan dari terjemah ayat dan ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui media PowerPoint ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kandungan dari Quran Surah Atin. Ibu tidak jelas tulisannya, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 itu yang diketuai oleh Saudara Kristanto. Kemudian kelompok 2 akan dipimpin oleh Samsul Bahri. Iya Bu Guru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketua kelompoknya adalah Ishak. Sudah didengar semuanya itu? Sudah Bu. Ya. Dan tugas kalian sebentar itu adalah kalian akan mendiskusikan dalam kelompok kalian. Kalian akan memasangkan potongan dari surah Atin akan dipasangkan dengan terjemahannya. Nah, jadi sebentar Ibu akan memberikan atau membagikan potongan kartu-kartu yang tertulis potongan dari surah Atin dan juga potongan dari terjemah surah Atin. Nah, sebentar itu kalian akan
memasangkannya di kertas karton yang sudah Ibu Guru bagikan. Kemudian di bawahnya kalian tulis sedikit kesimpulan dari surah Atin di atas. Nah, Atin artinya buah tin. Surah Atin terdiri dari 8 ayat. Surah Atin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah Atin tergolong surah Makkiyah karena surah Atin diturunkan di kota apa? Di kota Mekah. Nah, jadi surah Atin ini dia disebut sebagai surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Menghayal. Nah, lanjut. Nah, jadi surah Atin ini diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Surah Atin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Nah, dengan kesempurnaannya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia yang melakukan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Dan surah Atin juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Nah, baiklah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu Guru. Ya. Kenapa Bu Guru surah Atin disebut Atin Bu Guru? Mengapa surah Atin diambil dari ayat yang keberapa itu Bu Guru surah Atin itu Bu? Kenapa bisa disebut dengan Atin? Ya, baiklah. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi surah Atin ini dia diambil dari nama ayat yang pertama yaitu Wattini, potongan dari ayat yang pertama. Ya, bagus sekali. Baiklah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan kandungan dari surah Atin. Nah, ayat yang pertama, Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, pada ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya dan dapat memperhalus fisik, kemudian mengencerkan dahak. Nah, kemudian buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, Waturi Sinin, dan demi Gunung Sinai. Nah, pada ayat yang kedua, di sini Gunung Sinai, dia terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Nah, Gunung Sinai ini yang setinggi 2.285 meter ini juga dikenal sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Rasul. Dan pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Dan pada ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
Pada ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kota yang aman itu adalah kota Mekah. Nah, kemudian pada ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, baiklah, pada ayat yang kelima yang berbunyi summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pada ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita semua sebagai umat manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat menjadi rendah derajatnya, menjadi hina karena pengetahuan dan sikap perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, atau mereka tidak menjalankan amal soleh, tidak beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Pada ayat yang ke-6 ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat. Dan ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada ayat yang ke-7 ini, Allah menjelaskan pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang dilakukan baik dan buruk. Nah, jadi manusia seharusnya tidak meragukan akan adanya hari pembalasan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, kemudian pada ayat yang ke-8, alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, pada ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta adalah Allah. Jadi segala sesuatu urusan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan keputusan atas segala persoalan apapun. Allah lah yang akan memberikan keputusan. Nah, jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan baik dan perbuatan buruk, Allah akan mengadilinya di kemudian hari. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adil atau sebaik-baik dari pembuat keputusan. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pada kerja kelompok, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ayo. Ada yang mau bertanya? Ada Bu Guru. Sudah mengerti semua? Mengerti Bu Guru. Ya, pintar. Nah, jadi Ya, Bu Guru. ya, Ibu Guru akan ingatkan kembali bagaimana caranya kalian untuk bekerja kelompok
Jadi di dalam kelompok kalian harus kompak ya. Jangan hanya ketua kelasnya saja yang bekerja. Ya, jadi di sini ya Ibu Guru membagikan kertas karton dengan kartu acak yang akan berisi atau tertulis potongan surah At-Tin dan juga terjemahannya. Nah, ayo silakan dikerjakan dan ingat setelah itu kalian buat sedikit kesimpulan dari hikmah atau makna surah At-Tin tersebut. Ayo, silakan dikerja, jangan banyak main-main. Ibu Guru kasih waktu 5 menit ya. Bisa? Bisa 5 Ya, Bu menit? Guru. Ya, ayo silakan dikerja. Ya, Bu Guru. Ya, waktunya 5 menit ya, Nak. Ya, Bu. Ayo Firda, bantu temanmu, Nak. Jangan hanya main-main. Ayo. Mana soalnya, Bu? Soalnya. Ibu mana? Soalnya. Mana soalnya, Bu? Ya, coba. Ada sama saya yang Kita bagikan itu kertas karton dengan potongan surah-surah. Ada Iya, ayo dilihat itu. Ada potongan ayat. Kalian cocokkan potongan ayat dengan terjemahannya. Ayat 1 dicari pasangannya, mana yang artinya ayat 1. Kemudian ayat 2 juga seperti itu. Dipasangkan. Ayo. Ya, Kalau Bu. sudah selesai dipasangkan, kalian berikan penjelasan sedikit Ya, Bu. di bawahnya. Ya, sudah siap, Nak? Saya, Bu, ya, wakil Ya. kelompok 1. Ya, silakan, Nak. Pasangkan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru, Iya. yang kami hormati kelompok 2 dan 3. Ya, izinkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas yang diberikan memasangkan ayat surat At-Tin beserta terjemahannya sekaligus memberikan kesimpulan. Iya, Yang ayo, pertama, silakan. Yang pertama ayat 1, wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ya, Yang kedua, waturi sinin. Artinya ayat kedua, dan demi bukit Sinai. Yang ketiga, wahajal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, summa radatnahu asfala safilin. Summa radatnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Yang ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menjadi penyebab, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu?
Yang kedelapan, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari kegiatan memasangkan ayat dan sekaligus menerjemahkan. Kesimpulan dari surah At-Tin ini, Bu Guru, Ya, yang ayo lanjut. tentang peringatan kepada manusia untuk dapat terus mengingat Allah dan juga melakukan amal salih. Tak hanya juga itu, surat ini juga mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan juga beribadah kepada Allah, Ibu Guru. Karena manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Terima kasih. Iya, pintar sekali kelompok 1. Tadi semuanya sudah jelas ya. Ya, jelas, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD atau tugas individu. Di sini ada 5 nomor ya, Nak ya. Ya, jadi sekarang kerja masing-masing, tidak boleh saling menyontek. Oh, ayo Ibu Guru beri waktu 10 menit. Ya, soalnya ada 5 nomor. Ya, sudah. Ya sudah, Bu Habis Guru. waktunya. Ya sudah. 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 Iya. Sudah, Bu Guru. Pintar semua. Pintar semua ini ya anak-anakku ini. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu Guru akan menampilkan kunci jawabannya. Silakan kalian koreksi. Dan ingat, kalau memeriksa tidak boleh diganti-ganti. Tidak boleh Ganti-ganti. Ganti. Iya, Ganti ingat, berarti itu menyontek. harus Ditanda, Bu Guru. Tanda berapa? Ditanda, Bu Guru. Iya. Ayo. Ini di sini Ibu Guru sudah memperlihatkan kunci jawabannya. Silakan diperiksa. Kalau sudah, ya Ibu Guru akan masukkan di buku nilai ya, Nak ya. Bu Guru. Ya, sudah memeriksanya? Ya, sekarang Ibu Guru. Udah, Bu Guru. Benar semua. Benar semua, Bu. Benar semua, Bu Guru. Saya satu salah, Bu Guru. Junggunia. Nomor 5 berapa cuma Junggunia? pendek, Bu Guru saya. Dapat berapa Nomor Junggunia? 5 cuma pendek, tidak panjang. Kasih Iya. nilai. Tanpa salah semua, Bu Guru. Bu Guru Junggunia kasih salah nilai semua. berapa? Oh, berarti tadi tidak memperhatikan pelajarannya Ibu Guru. Indriati dapat berapa, Nak? Benar semua, Bu Guru. Alhamdulillah, pintar. Ya, berarti Guru, tadi benar sudah semua. Saya kasih tanda sendiri, Bu Guru. Bu Guru, saya Junggunia kasih tidak tanda boleh 100. seperti itu. Ingat, anak soleh, anak sekolah, anak pintar, anak yang hebat harus bersifat jujur. Jujur. Ya, kemudian Ishak, dapat berapa Ishak? Ore dapat 100. Benar 2 Ibu Guru. Benar Ore 2. dapat 100. Benar 2 berarti hanya dapat Ore 4. dapat 100. Dua salah. Tingkatkan Saya, lagi Bu ya, Guru. Bu Guru, jadi ya, konsentrasi ditingkatkan tidak lagi terlalu cara bagus, belajarnya. Nah, Ketiga jadi, saya, Bu Guru. ya, di sini yang dapat 100 Ibu Guru lihat ada 8 orang. Yang dapat 8 ada 2, yang dapat 0 ada 1, kemudian yang dapat nilai 40 ada 1. Nah, jadi belajar lagi yang lebih baik ya, Nak ya. Iya, Ibu. Ya, Bu Guru. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Iya. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu surah At-Tin
Atin yaitu artinya adalah buah tin. Saya Kemudian menyebutkan Bu. surah Atin terdiri dari berapa? 8 ayat. Pintar. Kemudian surah Atin ini dia masuk dalam surah yang keberapa? Urutan Makiyah. surah yang keberapa? 95. Pintar sekali. Urutan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran, Bu Guru. 30. Kemudian surah Atin ini tergolong surah Makkiyah. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Apa nak? Karena diturun di kota Mekah. Iya. Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bu. Ya. Nah, kemudian surah Atin ini juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang apa? Makhluk yang apa, Nak? Yang sempurna. Nah, pintar. Nah, tetapi dengan kesempurnaannya manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan Beramal soleh. Ya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian surah Atin ini juga menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling adil. Yang adil. Nah, hakim yang paling adil. Nah, jadi sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita akan tutup pelajaran ini. Iya. Nah, Ibu Guru mengingatkan kembali, silakan dipelajari kembali pelajaran kita hari ini. Dan ingat, bagi yang belum hafal surah Atin, Ibu Guru masih akan memberikan tagihan minggu depan dihafal kembali. Jangan. Nah, sekarang kita akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita mulai belajar, diawali dengan doa. Dan kita akhiri pelajaran kita juga dengan doa. Nah, sekarang doa silakan dipimpin oleh Saudara Ishak. Ayo, Nak Ishak. Ishak. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa atau surah Al-Asr atau Al-Asri. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, baiklah. Pelajaran Ibu akhiri. Ingat tugas-tugasnya ya, Nak ya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.